Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Astuti, guru BK SMA Negeri 1 Kayu Agung. Di sini saya akan melakukan OJL pertama, yakni mengenai kenali potensi. Di sini mengapa saya memilih kenali potensi? Karena relevan dengan yang dibutuhkan oleh peserta didik saya. Seperti yang saya jadikan sasaran yakni kelas 12, karena mereka adalah masa pencarian potensi yang ingin mereka kembangkan. Baiklah, selamat menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melakukan kemarin, yakni kenali potensi. Oke, sebelum kita lanjut lagi, kita berdoa dulu. Ada yang bisa pimpin doa? Oke ya, kita melaksanakan ini. Jadi di sini Ibu akan mengenalkan yang namanya gaya belajar. Pasti sebelumnya pernah kalian mendapatkan angket atau instrumen dari guru yang menghasilkan kalian mengetahui gaya belajar kalian, atau kalian juga bisa pernah mungkin ada yang mendapatkan link dari media, kalian bisa kerjain, kalian tahu jadi gaya belajar kalian. Iya, itu sebenarnya. Apakah memang kalian jawab instrumen atau link itu dengan memang itu passion kalian, itu memang diri kalian, sebenarnya itu sudah menggambarkan gimana diri kalian yang sebenarnya, ya. Tapi di sini Ibu mau kita pakai link yang menjadi landasan Ibu memilih di antara 7 jurus itu. Ibu kenalkan dulu ya. 7 jurus itu, pertama itu adalah kenali potensi. Kedua itu adalah kelola emosi. Ketiga, tumbuhkan resiliensi. Keempat, mengenali cara gaya belajar kita bisa berkembang secara optimal. Jadi kalau kalian sudah tahu gaya belajar kalian, seharusnya perkembangan kalian untuk menentukan karir kalian ke depannya itu bisa lebih baik lagi. Baik ya, kalian mau HP yang hari ini? Ibu sudah kasih link kan di grup? Ya, coba sekarang kalian buka linknya, kalian kerjakan. Itu kerjakan sesuai dengan yang diri kalian ya. Nggak perlu kita benar salah, tidak perlu. Yang penting kalian lakukan sesuai yang menurut kalian itu diri kalian. Maksudnya nggak pakai pertanyaan yang susah. Gimana? Sudah dapat hasilnya semua? Sudah dapat. Sekarang Ibu minta kalian, sekarang kan sudah kalian dapat apakah dia auditori, visual, kinestetik, atau ada yang gabungan dua, atau ada yang malah ketiga dapat. Tiga-tiganya dapat ya. Sekarang Ibu minta kalian berkelompok sesuai dengan yang kalian dapat itu. Apakah kalian sama-sama dapat visual auditory, atau kalian sama-sama dapat visual kinestetik, atau ada yang dapat hanya visual, atau ada yang dapat ketiga-tiganya. Setelah kelompoknya terauditori sama? Visual, auditory sama visual. Bukan kinestetik. Ini kelompok ketiga-tiganya. Oke, yang ini visual kinestetik. Oke, yang ini visual saja ya. Ini sekarang setelah kelompok kalian terbuat, kalian diskusikan hasil itu dari pertanyaan yang ada di depan.
pada asesmen yang telah kalian lakukan tadi, apa yang kalian dapat simpulkan agar potensi kalian dapat berkembang dengan baik? Bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kalian dalam menentukan masa depan kalian bersama SMA? Ya, gimana Laila? Saya Laila Ramadhani sebagai perwakilan dari kelompok visual, estetik, dan audiotarik. Baiklah, pada pertanyaan pertama, pada asesmen yang telah kalian lakukan tadi, apa kalian dapat simpulkan agar potensi kalian dapat berkembang dengan baik? Baiklah, saya akan memberitahu jawaban dari hasil diskusi. Baiklah, agar potensi kami itu dapat berkembang dengan baik, kami akan menyesuaikan dengan gaya belajar yang kami lakukan. Seperti yang telah disebutkan tadi, jadi kami memiliki gaya belajar ketiganya. Kami bisa menyesuaikan mungkin di bagian visual kami harus melakukan apa, di bagian estetik seperti apa, dan di audio dari seperti apa. Maka dari potensi dan gaya belajar yang kami ketahui, kami bisa mengembangkan diri kami lebih baik dengan cara mengenali diri kami sendiri. Kemudian untuk pertanyaan nomor 2, bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kalian dalam menentukan masa depan kalian setelah SMA? Baiklah, itu tadi sesuai dengan hasil gaya belajar. Baik, kami bisa memilih profesi atau memilih job or something yang bisa kami sesuaikan dengan gaya belajar kami, yang bisa sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh diri kami sendiri. Misalnya sendiri, kalau kami dominan di kinestetik di antara ketiganya, kami bisa memilih ke perteknikan atau di kerja lapangan. Begitu juga dengan visual atau audio tadi, kami bisa memilih banyak profesi yang sesuai dengan kedua gaya belajar tadi. Dan juga sisanya tadi yang dari ketiga gaya belajar itu bisa kami pakai dalam sebuah profesi yang kami tentukan tadi. Terima kasih ya, kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok yang menjadi belajar mengajar. Ada lagi dari kelompok lain? Visual di mana? Ya. Visual. Saya Ridho Tanfi dari perwakilan dari kelompok visual. Saya akan menjawab soal yang terdapat di depan, yaitu pada asesmen yang telah kalian lakukan tadi, apa yang dapat kalian simpulkan atau potensi kalian dapat berkembang lebih baik. Menurut kami adalah kelompok yang memiliki pemilihan pada visual. Jadi kami bisa menggunakan seperti gambar, video, ataupun materi-materi yang terdapat di internet dengan baik. Jadi kami tidak perlu kayak bingung ini nonton video bingung, jadi bingung. Jadi kami tidak perlu seperti itu. Terus bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kalian dalam menentukan masa depan kalian setelah SMA? Menurut kami, dengan kami menggunakan visual, yaitu seperti menonton ataupun melihat gambar, kami bisa menentukan masa depan kami. Contoh, misalkan kami bisa melihat melihat dengan gambar saja. Mungkin kami bisa melihat sebagai teknik gitu. Seperti itu. Terima kasih ya, Ridho. Kasih tepuk tangan juga untuk Ridho. Oke, ada lagi? Ya, ini dari kelompok visual kinestetik. Potensi kalian dapat berkembang lebih baik. Oke, perlu diketahui kelompok kami adalah kelompok visual dan juga kinestetik. Visual yang dimana cara belajarnya itu dengan cara menonton video atau bahkan melihat diagram berwarna dan catatan yang berwarna, dan juga kinestetik adalah dimana kan kita yang melakukan praktek langsung. Jadi kami akan meningkatkan potensi kami dengan menyesuaikan gaya belajar kami. Mungkin kami akan menonton video yang cukup menarik gitu. Jadi kami nggak bakal hanya mengandalkan sekedar auditorik atau penjelasan dari guru saja, tapi kita tuh bisa mengembangkan potensi kita dengan gaya belajar yang baik. Dan juga selain juga kita menonton video, kita tuh bisa terlibat dalam kegiatan langsung gitu, karena kita kinestetik kan, jadi mengganggu. Jadi selain kita melakukan gaya belajar kita menonton video atau selainnya, kita bisa menggabungkan dengan kita bisa terlibat dalam proses yang kita lakukan secara langsung. Dan yang kedua, bagaimana hasil asesmen tersebut membantu kalian dalam menentukan masa depan kalian? Tentu saja ini sangat membantu. Karena apa? Dengan cara kita tahu gaya belajar kita seperti apa, kita tuh bisa menyesuaikan loh jurusan mana sih yang cocok sama aku. Jadi kalau misalnya kita lihat dari beberapa itu, kalau misal visual dan kinestetik itu tuh biasanya
seperti teknik dan lainnya. Jadi itu tuh bakal berguna banget untuk kedepannya. Oke, sama-sama. Kasih. Keterampilan setiap kelompok itu sudah sangat baik. Sebenarnya memang tujuan dari kita memahami gaya belajar ya kita biar lebih tahu potensi yang akan kita kembangkan ke depannya. Oke, sebelum kita lanjut ke tahap selanjutnya, tolong berdiri. Ibu ada tepuk namanya, tepuk cinta. Pernah dengar? Bukan cinta, masa gak tahu? Tepuk cinta. Ya, tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar. Oke ya, kita mulai ya. Tepuk cinta. Cinta kecil, cinta sedang, cinta besar, cinta kalian semua. Oke ya. Namanya 3 gaya belajar. Yang pertama itu adalah visual, sebuah auditori dengan kinestetik. Ini bisa kalian baca di sini penjelasannya. Strategi pembelajaran yang efektifnya pun sudah ada di sini. Ya. Bu kasih waktu, ada yang mau membacakannya? Biasanya disebut dengan visual learner. Itu tuh lebih mudah untuk mengingat informasi dalam bentuk gambar, grafik, atau bahkan tulisan. Dia juga senang membaca dan mencatat. Yang ketiga, tertarik pada keterampilan visual seperti diagram, mind map, video, ilustrasi, atau slide presentasi. Saat memahami pelajaran, cenderung membayangkan dan pikirannya. Nah, strategi pembelajaran yang efektif itu tuh kita bisa menggunakan gambar, peta konsep, video infografik, dan juga kita bisa mengajak murid untuk membuat catatan warna-warni, mind map, dan juga sketsa. Oke, terima kasih. Ada yang mau membacakan gaya belajar auditori? Satu aja? Oke, Laila coba. Ya, agak depan ya kelihatannya. Gaya belajar yang kedua yaitu gaya belajar auditori atau disebut juga audiogali. Oke, pertama, dia lebih cepat paham jika informasi disampaikan secara lisan. Kedua, senang berdiskusi, mendengarkan penjelasan, atau mendengar suara guru. Yang ketiga, mudah mengingat informasi yang didengar seperti lagu, cerita, atau sebuah percakapan. Kemudian yang keempat, cenderung mengulang informasi dengan cara mengucapkannya. Dan ini juga ada strategi pembelajaran yang efektif. Pertama, gunakan diskusi, tanya jawab, rekaman suara, dan juga lagu edukatif. Dan kedua, bisa mendorong murid untuk menjelaskan kembali materi dengan kata-kata tersendiri. Oke, terima kasih Laila. Aktivitas fisik. Mudah bosan jika duduk diam terlalu lama. Nah, kira-kira yang galak kabur dari kelas itu. Sering menggunakan gerakan tangan saat berbicara atau belajar. Strategi pembelajaran yang efektif, gunakan permainan edukatif, simulasi, eksperimen, dan bermain peran. Sertakan aktivitas fisik dalam pembelajaran seperti berdiri saat menjawab atau berjalan antar pos. Ya, pokoknya dia bergerak lah ya. Itu tadi, kebanyakan anak-anak kinestetik itu udah betah di kelas. Itu jadi, jangan alasan keluar kelas ya. Oke ya. Setelah kita melakukan yang namanya kalian sudah tahu gaya belajar kalian sudah memahami kalau kalian sudah punya tahu gaya belajar kalian harus kemana. Sekarang Ibu minta kalian untuk 2 orang saja rencanakan apa setelah mengetahui gaya belajar, apa yang akan kalian lakukan dalam merencanakan karir dan studi lanjutan kalian. Ini terkait kalian sudah mau. Oke? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Oke, Nani. Setelah mengetahui gaya belajar saya akan menyesuaikan cara belajar agar lebih efektif. Misalnya, karena saya termasuk tipe visual, saya akan menggunakan mind map, catatan berwarna, dan video pembelajaran. Kira-kira jurusan yang cocok apa? Jurusan cocok teknik. Jadi anak teknik ya. Oke, terima kasih Kani. Kasih tepuk tangan dulu untuk kamu. Oke, ada lagi? Oke,
Gerti, apa? Setelah saya mengetahui gaya belajar saya akan memilih jurusan dan karir yang sesuai dengan pembelajaran saya di kinestetik dengan gaya belajar yang memungkinkan, praktek, dan saya akan memilih jurusan mungkin akan masuk ke dinasan atau teknik Polri. Oke. Kasih Bu. Oke, terima kasih ya Bu ya. Nah, kalau berarti dengan lapangan dia nak jadi polisi atau TNI ya, gitu ya. Wah. Ya, oke ya. Jadi itu sebagian dari rencana teman-teman kalian. Kalian pasti ada rencana-rencana yang lain. Jadi semoga dari hasil kegiatan kita pada hari ini kalian sudah memahami gaya belajar kalian, kalian bisa memahami potensi kalian dan bisa kalian kembangkan untuk kalian setelah SMA kalian yang di sana. Ya, oke ya. Untuk hari ini, oke. Ya, ini quote kita hari ini. Tidak ada cara belajar yang salah, hanya cara belajar yang berbeda. Kenali diri, hargai proses, dan terus bertumbuh menjadi pribadi yang hebat. Oke ya, cukup sampai di sini. Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.